ya. Jadi dalam toksikologi lingkungan bukan dose effect seperti di farmakologi. Saudara itu minum antibiotik 1000 miligram, efeknya apa? Kadar dalam darah berapa? Kuman-kuman bisa dimatikan berapa? Itu dose efek. Tapi kalau di toksikologi lingkungan, namanya padanan respon. Jadi harus ada komunikasi efektif antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Oh, di sini ada pertanyaan apa tidak ya? Leona Adinda, tanya apa tidak? Sejauh ini belum, Prof. Mesti tanya, tidak Saya bisa. mohon izin bertanya, Prof. Ya silakan. Kamu namanya siapa? Naufal, Prof. Oh, Noval. Ya silakan Nggih. Mas Noval. Saya sedikit tertarik yang mengenai ekstra ekstrapolasi Ekstrapolasi. data ya. Nggih, dari hewan ke manusia. Nah itu untuk menyesuaikannya bagaimana nggih, Prof? Kan tadi seperti yang disebutkan di awal tadi kan ada kemungkinan juga untuk reaksi antara hewan dan manusia juga bisa berbeda dan lain sebagainya. Nah itu cara untuk mengekstrapolasikan data dari hewan ke manusia itu apakah disesuaikan antara dosis dengan berat badan atau bagaimana nggih, Prof? Ya benar Mas. Jadi misalnya itu kan percobaan di lab itu kan tikus. Tikus itu beratnya kira-kira berapa ya? 200 gram misalnya. Nah manusia itu beratnya rata-rata itu 70 kilo. Nah, itu diekstrapolasi. Sama wajanan, kalau pada hewan itu kan sebentar ya. Ada yang 4 minggu. Pada manusia itu udah ada 4 minggu itu. Lama baru. Tadi kan saya sebutkan juga kanker pada manusia itu terjadi 10-15 tahun. Nah, tidak ada itu wajanan segitu besar kepada manusia itu tidak ada. Diekstrapolasi. Itu nanti kamu belajar statistik ya Mas. Ekstrapolasinya. Nah gitu. Ya, Bapak. Khususnya di ekstrapolasi kalau tikus itu dikasih misalnya berapa miligram di udara, nah, manusia berapa? Ekstrapolasi berat badannya tikus 200 gram, manusia 100 kilo. Nah, itu ekstrapolasi lagi. Itu agak komplit. Nanti kalau kamu tidak lulus-lulus mempelajari biostatistik tentang ekstrapolasi ini, bagus ya Mas Naval. Siap, Bapak. Harus belajar Mungkin lagi. apakah ada itu ya, Bapak? Mungkin referensi bacaan mengenai ekstrapolasi data mungkin apakah ada nggih, Bapak? Ada Mas, tapi yang menyimpan itu adalah orang dosen-dosen biostatistik. Ada itu gampang, Nggih, banyak. nggih. Siap, Bapak. Ya, mohon maaf mengajar tentang itu. Iya, pokoknya ada lah ekstrapolasi itu ya. Banyak penelitian-penelitian yang terutama penelitian dengan hewan, toksikologi di lab, itu sering ditanya, loh memang kamu menghasilkan ini signifikan dan menimbulkan kerusakan organ. Bagaimana dengan manusia? Manusia kan besar, tikusmu kecil. Dosis pada tikus kamu besarkan. Manusia masuk bisa kena dosis sebesar itu. Nah, itu ada teknik-teknik ekstrapolasi yang diajarkan oleh dosen biostatistik. Tapi itu kelihatannya tidak diajarkan di S1, Mas. S2 atau S3 itu sering itu membuat disertasi itu semua pakai gitu. Ya bagus pertanyaannya, tapi mohon maaf saya tidak tahu bukunya apa. Lebih baik bertanya pada ahlinya, yaitu dosen biostat. Dan apa? Bagus pertanyaannya. Oke, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk jawabannya, Bapak. Memang tidak diajarkan di S1, tapi tidak ada larangan loh kalau S1 mau meneliti seperti itu. Bagus ya, berpikirnya maju. Nah, gitu. Kok tidak selesai? Ini loh. Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan apa tidak? Nanti ini
Share apa enggak nih ya? Apa materinya ini? Di-share Bapak. Saya kasihkan ke PJ-nya ya. Siapa namanya? Nia. Iya, Prof. Mbak kamu ya, tak kirim ke tempat kamu ya. Nanti Iya, teman-temannya Prof. dibagi ya. Siap, ya, Prof. Panjang loh, Mbak, 36 slide. Tapi memang 3 jam. Kan waktunya sudah habis ini ya. Belum sih. Sampai setengah 3. Tidak, Pak. Masih ada pertanyaan. Silakan. Dwi Karisma, bertanya apa tidak? Belum ada, Prof. Kamu bertanya? Ya, silakan. Belum ada pertanyaan, Prof. Belum ada. Banda Lutfianis, Mbak Wanda, Belum ada, Pak. belum ada. Mbak Nia, Gloria, Mbak PJ, awas kamu enggak tanya. Coba tanya. Tidak ada pertanyaan, Prof. Walah, aku ngomong tak ngono sampai menirun. Kamu kok enggak tanya. Kamu dikurangi nilainya ya, PJ kok enggak tanya. Pakai PJ, Izin bertanya kembali, Prof. ya Mas Nawal. Nah, tadi kan untuk yang itu ya Pak Bre, yang mengenai uncertainty atau ketidakpastian itu kan juga bisa terjadi karena adanya alat-alat yang digunakan juga belum dikalibrasi, terus untuk laboratoriumnya juga belum tersertifikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk begitu biar kita bisa tahu laboratorium yang ini sudah ada sertifikasi, sudah alatnya sudah terkalibrasi dengan baik untuk mengetahui begitu itu apakah ada caranya sendiri atau bagaimana nggih, Prof? Mengetahui apa Mas? Pokoknya kalau penelitian itu, labnya harus tersertifikasi. Kemudian alatnya harus dikalibrasi. Kalau belum, ya error. Kalau alatnya belum ada akreditasi, ya dari aku ya dari penelitiannya, Mas. Bukan uncertainty. Uncertainty itu keadaan di mana semua itu sudah dipenuhi. Labnya sudah terakreditasi, alatnya sudah kalibrasi, petugasnya orang labnya itu sudah di training, sudah membawa license bahwa dia berhak melakukan pemeriksaan tertentu itu alat-alatnya juga sudah standar gitu. Kan itu uncertainty, tapi hasilnya itu loh yang ada ketidakpastian. Apa betul ya itu memang demikian efeknya apa tidak. Berarti yang tadi itu adalah uncertainty, Mas. Pada hewan tikus itu kalau dikasih dosis besar, ya mesti aja timbul efeknya. Pada manusia, betul lah ada dosis segitu besarnya untuk manusia. Iya toh? Ya mesti kalau itu hewan coba kan kecil. Kalau pada manusia bagaimana? Dosisnya bagaimana? Itu kan tidak pasti. Itu yang disebut uncertainty. Jadi ekstrapolasinya itu masih tidak jelas. Makanya itu kan kamu bertanya bagaimana ekstrapolasi yang benar. Nah, itu harus dipelajari. Nah, itu kan nanti orang bilang lah itu kan statistik. Apa betul itu? Nah, gitu. Namanya statistik. Dikira itu memang terus benar. Tidak mesti. Nah, itu yang disebut uncertainty. Walaupun kamu nanti pelajari dengan biostat, gini loh cara ekstrapolasi. Terus kamu, nah, itu kan statistik. Apakah keadaan sebenarnya seperti itu? Ya tidak ngerti. Itu disebut uncertainty. Itu loh Mas Noval. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi, jadi tidak itu saja orang ahli itu percaya. Yaitu kamu uji hewan dosisnya diperbesar sehingga waktu pendek timbul efek. Apa manusia pernah mendapat dosis besar itu? Ya, ya mesti aja hewan kecil kasih dosis besar,
timbul efek. Tapi pada manusia apa betul menimbulkan efek seperti itu? Nah, itu tidak pasti. Kasih ekstrapolasi. Lah, itu kan hitung-hitungan statistik. Apakah kejadian sebenarnya seperti itu? Ya, tidak tahu lagi. Nah, itu namanya keadaan-keadaan yang mengandung ketidakpastian. Itu loh, Mas Noval. Halo, Mas Noval. Nggih, Bapak, nggih, Bapak. Nggih. Terima kasih banyak, Bapak. Tadi mohon maaf agak putus-putus sinyal saya soalnya. Oh iya. Jadi ketidakpastian itu loh, ya, walaupun kamu sudah ahli statistik dan sudah daki-daki teorinya, apa betul hitungan statistik? Apa dalam tubuh manusia itu sama dengan statistik? Kan ya enggak loh, Mas. Itu termasuk uncertainty. Jadi perkara labnya itu harus diakreditasi, labnya itu sudah punya kan misalnya, alatnya sudah dikalibrasi, itu syarat penelitian, bukan uncertainty. Kalau belum di labnya itu belum ada akreditasi, nah, bias penelitianmu tidak dipakai, mau publikasi di majalah internasional dia ditendang, nggak boleh. Itu bukan uncertainty, tapi pasti certainty, uncertainty bukan. Jadi nanti pastikan saudara itu sudah mendapat ethical clearance untuk penelitian untuk bidang kesehatan itu pada manusia. Kemudian juga pastikan, itu biasanya ditanya di komisi etiknya itu, siapa yang melakukan penelitian, alatnya sudah kalibrasi, enggak, labnya itu sudah terakreditasi apa tidak gitu. Ya, itu bukan uncertainty, uncertainty tadi ya, ekstrapolasi tadi deh. Mbak Nia Gloria, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Prof. Mbak Erisa Dwiani, pakai WC. Bertanya apa enggak, Mbak? Oke. Yang lain ada pertanyaan apa tidak? Ahmad Alfi, baru muncul ya? Ahmad Alfi Al-Fikri, bertanya apa tidak? Tidak, Bapak. Mbak Ruth Abigail, Mbak Ruth. Sudah cukup Bapak, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Oh, tidak ya, ditutup ya. Nanti saya suruh nutup ini kuliahnya ya, Mbak Nia Gloria. Diambil screenshotnya ya. Iya, Prof. Sudah di screenshot tadi. Ya wis. Jadi untuk kuliah pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Mungkin ini kuliahnya banyak hal